Dan untuk lebih memperjelas, kita akan kembali melihat berapa nilai PTKP. Apakah sudah sesuai sebesar 54 juta rupiah. Saudara sekalian, ini adalah nilai PTKP untuk 2020. Seperti yang telah disebutkan dalam soal bahwa Tuan Abdurrahman itu statusnya TK 0. Maka jika TK 0, PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah. Artinya, jika penghasilan bruto Tuan Abdurrahman kurang dari 54 juta rupiah selama 1 tahun, maka tidak dikenakan pajak atas penghasilannya. Tetapi, jika lebih dari 54 juta rupiah selama 1 tahun, maka kelebihan tersebut disebut penghasilan kena pajak yang akan dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Oleh karena itu, di sini kita cantumkan sebesar 54 juta rupiah berhubung status Tuan Abdurrahman TK 0. Selanjutnya, untuk yang nomor ke-16 ini, perhatikan keterangannya, cara pengisiannya. Di sini dikatakan penghasilan kena pajak setahun atau yang disetahunkan. Untuk mendapatkan nilainya, 14 dikurang 15. Ini jangan sampai terkecoh ya. Jangan sampai terbalik. Jadi 14 dikurang 15, hasilnya itu adalah 500.000 rupiah. Maka 500.000 rupiah inilah yang dikali sesuai dengan ketentuan di pasal 21 tentang penghasilan kena pajak. Saudara sekalian, aturan yang terkait dengan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 itu mengatur tentang pajak penghasilan orang pribadi dan pajak penghasilan badan, yang dalam hal ini perusahaan. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan ini merupakan perubahan dan telah dilakukan perubahan sebelumnya beberapa kali, yaitu pertama sekali aturan terkait dengan pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian dilakukan perubahan pertama di tahun 1991. Selanjutnya, dilakukan lagi perubahan kedua dengan nomor undang-undang yang ke-10 tahun 1994. Kemudian, perubahan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000. Undang-undang inilah yang saat ini masih berlaku di tahun 2021, yaitu perubahan keempat terkait dengan undang-undang tentang pajak penghasilan. Perubahan pertama itu tahun 91, perubahan kedua tahun 94, kemudian perubahan ketiga tahun 2000, dan perubahan yang keempat tahun 2008. Selanjutnya, saudara sekalian, kita akan membuka dulu atau merujuk dulu ke Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 untuk mengetahui berapa persentase dari pajak penghasilan yang harus dikalikan dengan penghasilan kena pajak yang akan dicantumkan di formulir 1721A1. Ini adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini perubahan keempat. Baik, selanjutnya kita akan melihat dulu pasal 17 tentang pajak penghasilan. Yang ini pasal 17.
tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi A. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut. Lapisan penghasilan kena pajak. Saudara sekalian, inilah yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak dikali 5% tarif pajaknya. Jadi, untuk penghasilan kena pajak yang nilainya 50 juta rupiah atau di bawah 50 juta rupiah, maka akan dikalikan 5%. Oleh karena itu, penghasilan kena pajak Tuan Abdurrahman akan dikali 5%. Untuk penghasilan kena pajak Tuan Abdurrahman sebesar Rp500.000. Maka Rp500.000 dikali 5% hasilnya Rp25.000. Sekali lagi, di sini ada 3 jenis penghasilan. Ada penghasilan bruto yang kuning ini. Ini saya ganti warnanya saja supaya lebih jelas perbedaannya. Itu biru, kemudian yang ini warna hijau. Warna kuning ini adalah penghasilan bruto, kemudian yang warna biru penghasilan neto, dan yang warna hijau ini penghasilan kena pajak. Nah, nilai yang warna hijau inilah penghasilan kena pajak dikalikan 5%. Jika nilainya 50 juta rupiah atau kurang dari 50 juta rupiah. Dikalikan 5%. Inilah yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Jika misalnya pada saat evaluasi, Anda, saudara sekalian, diminta untuk menjelaskan perbedaan apa yang disebut dengan penghasilan bruto, kemudian apa yang disebut dengan penghasilan neto, dan apa yang disebut dengan penghasilan kena pajak, maka jelaskanlah sesuai dengan yang Anda pahami pada pembahasan ini. Karena tentu menjelaskan sesuai dengan yang dipahami yang telah dicantumkan seperti ini lebih mudah daripada sekedar menghafal definisinya. Selanjutnya, berhubung kita sudah mengetahui penghasilan kena pajak untuk Tuan Abdurrahman sebesar Rp25.000, maka bagian yang ini lagi yang diisi. PPh pasal 21 terutang, kemudian PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Seperti ini. Jadi yang memotong ini atau yang memungut ini Rp25.000 adalah perusahaan, yang dalam hal ini PT Pastabikul Khairat, yang nanti PT Pastabikul Khairat yang akan membayarkannya kepada negara. Seperti itu. Selanjutnya, saudara sekalian, kita akan mengisi bagian yang C. Di sini dicantumkan NPWP. Tentu pertanyaannya adalah, ini NPWP-nya siapa? NPWP-nya perusahaan, yang dalam hal ini PT Pastabikul Khairat, atau NPWP Tuan Abdurrahman sebagai orang yang dipotong penghasilannya sesuai dengan PPh pasal 21, atau NPWP pihak lain? Maka jawabannya adalah NPWP yang dicantumkan di sini adalah NPWP karyawan perusahaan yang memang mengurusi bagian keuangan. Mungkin atau biasanya disebut divisi finance atau divisi accounting dalam sebuah perusahaan. Muhammad Ali ini adalah accounting perusahaan, yang dalam hal ini adalah PT Pastabikul Khairat. Adapun tanggalnya ini tanggal akhir bulan, yang dalam hal ini 31 Desember tahun 2020. Selanjutnya, untuk bagian yang C ini, saya kasih warna kuning dulu supaya lebih jelas. Ini bagian terakhir yang akan diisi. Saudara sekalian, saudara mahasiswa, ketika tugas untuk mengisi formulir 1721 A1 ini diberikan kepada Anda, maka Anda seolah-olah berperan sebagai Muhammad Ali yang membuat formulir ini untuk semua karyawan di perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya yang masih perlu diisi adalah kotak yang ini, yang warna kuning. Di sini diisi tanda tangan Muhammad Ali
dan stempel perusahaan. Sebagai contoh, misalnya ini tanda tangan Muhammad Ali dan ini stempel PT Pastabego Khairat. Maka dalam kondisi seperti ini, selesailah pengisian formulir 1721A1 untuk karyawan yang bernama Abdurrahman. Saudara sekalian, untuk kasus 1 telah selesai kita bahas dengan kondisi yang seperti ini. Maksudnya kondisi datanya, data yang kita miliki yang ini, gaji Abdurrahman sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, jika sebelumnya di kasus yang pertama penghasilan Tuan Abdurrahman sebesar 50 juta rupiah, maka pada kasus yang kedua ini kita akan ganti gaji yang diperolehnya selama 1 tahun, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kita akan lihat apa akibatnya dan dampaknya terhadap formulir 1721A1 jika gaji yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman selama setahun hanya 20 juta rupiah. Maka nilai yang 50 juta ini akan kita ganti menjadi 20 juta rupiah. Seperti ini. Dampaknya tentu akan berubah penghasilan bruto menjadi 26 juta rupiah, kemudian penghasilan neto sebesar 24 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan penghasilan kena pajak. Maka di sini posisinya minus. Perhatikan saudara sekalian, terkadang ada mahasiswa yang salah dalam memahami cara penentuan penghasilan kena pajak yang ini di angka 16 ini. Terkadang ada yang keliru dalam penetapan di sini. Perhatikan di sini, ini rumusnya 14 dikurang 15. Jadi 14 dikurang 15, maka hasilnya minus. Jika minus, maka tidak ada pajaknya. Artinya bahwa Tuan Abdurrahman penghasilannya tidak kena pajak, maka di sini 0. Seperti itu. Jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan misalnya dibalik 54 juta dikurang 24 juta 500. Baru kemudian dikalikan 5%, maka ini jelas salah. Seperti ini. Ini jelas salah ya. Rumusnya dibalik. Harusnya yang benar itu ikuti saja aturannya, yaitu 14 ini, yang nomor 14 ini sesuai dengan keterangan di sini, 24 juta 500 dikurang 54 juta rupiah. Maka jawabannya minus. Jika minus, artinya Tuan Abdurrahman penghasilannya tidak kena pajak. Tetap ditulis minusnya. Maka di sini tentu 0. Maka beginilah cara pengisiannya jika penghasilannya tidak kena pajak. Tetap ditulis 29.500 ini tetap dicantumkan. Untuk menginformasikan bahwa Tuan Abdurrahman ini penghasilannya kurang dari 29.500 dari angka yang telah ditetapkan untuk memenuhi persyaratan penghasilan kena pajak. Seperti itu. Sekali lagi saya tegaskan, jangan dibalik rumusnya. Jadi ini 14 yang ini, perhatikan, dikurang 15. Berarti 14 dikurang 15. Jika minus ya sudah minus. Maka tidak perlu lagi dikali 5%. Kenapa? Karena kan penghasilannya tidak kena pajak. Tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk dikenakan pajak. Jadi Tuan Abdurrahman penghasilannya tidak kena pajak. Karena di sini minus. Seperti itu. Untuk kasus yang kedua. Jadi, berdasarkan kasus yang kedua ini, ketika penghasilan Tuan Abdurrahman hanya 20 juta rupiah, kita mengetahui bahwa tidak termasuk penghasilan kena pajak. Tetapi, meskipun penghasilan Tuan Abdurrahman tidak termasuk PKP, penghasilan kena pajak, tetap wajib melakukan lapor SPT
1770 SS. Jadi Tuan Abdurrahman meskipun penghasilannya tidak termasuk PKP, penghasilan kena pajak, tetap harus lapor SPT 1770 SS. Acuan dalam melaporkan SPT 1770 SS ini adalah formulir 1721A1 yang dibuat oleh perusahaan. Seperti itu. Tentang cara pengisian formulir 1770 SS ini akan kita bahas di part yang berikutnya. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan untuk kasus yang ketiga, perlu dipahami dan diingat kembali bahwa formulir SPT tahunan 1770 SS ini untuk penghasilan yang kurang dari 60 juta rupiah. Berhubung Tuan Abdurrahman penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah, maka lapornya menggunakan SPT tahunan 1770 SS. Seperti itu. Dari data ini, jelas diketahui bahwa penghasilan Tuan Abdurrahman kurang dari 60 juta rupiah. Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan bruto. Jika penghasilan bruto kurang dari 60 juta rupiah, maka melaporkan SPT-nya menggunakan formulir 1770 SS. Selanjutnya, jika lebih dari 60 juta rupiah, menggunakan formulir 1770 S. Yang ini akan dibahas pada kasus berikutnya. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Pada kasus yang ketiga ini, yang kita akan rubah bukan penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman. Jika sebelumnya yang kita rubah penghasilannya yang 50 juta, maka di kasus yang ketiga ini penghasilannya tetap sebesar 50 juta rupiah. Hanya bedanya yang kita akan rubah statusnya. Yang sebelumnya statusnya TK0 atau tidak kawin dengan 0 tanggungan, maka ini dicoret, diganti menjadi kawin dengan status 0 tanggungan. Seperti ini. Kita akan lihat apa dampaknya terhadap formulir 1721A1 untuk Tuan Abdurrahman pada kasus yang ketiga ini. Maka di sini TK0 ini akan kita kosongkan karena statusnya dirubah dari TK0 menjadi kawin dengan 0 tanggungan. Tentu hal ini akan berdampak terhadap formulir 1721A1 ini. Jadi di sini statusnya K0. Baik, kita akan lihat perubahannya. Yang akan berubah tentu saja pertama terkait dengan PTKP. Yang dalam hal ini PTKP 54 juta rupiah ini untuk TK0. Kalau K0 tentu nilainya bukan 54 juta rupiah. Tentu nilainya lebih besar dari ini. Oleh karena itu kita akan lihat dulu tabel yang terkait dengan PTKP yang berlaku. Maka berdasarkan tabel ini atau daftar PTKP tahun 2020 ini, kita mengetahui bahwa jika kawin dengan 0 tanggungan, nilainya 58.500.000 rupiah. Yang sebelumnya, jika statusnya TK0, PTKP-nya sebesar 54 juta rupiah, dan jika statusnya K0, maka PTKP-nya berubah atau meningkat menjadi 58.500.000 rupiah. Angka inilah yang akan dicantumkan di formulir 1721A1. Baik, 54 juta ini yang warna kuning akan kita rubah menjadi 58.500.000 rupiah. Dengan demikian, dampaknya penghasilan kena pajak
Tuan Abdurrahman tidak memenuhi, minus 4 juta, maka di sini 0. Tidak perlu lagi dikali 5%. Artinya Tuan Abdurrahman tidak kena pajak berdasarkan pasal 21 tentang pajak penghasilan atau undang-undang tentang pajak penghasilan di pasal 21. Tuan Abdurrahman tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Seperti ini kondisinya. Dibiarkan saja minus 4 dan akan di-print oleh pihak perusahaan dalam kondisi yang seperti ini untuk diserahkan kepada karyawan yang bersangkutan, yang dalam hal ini adalah Tuan Abdurrahman. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa perubahan kondisi atau status Tuan Abdurrahman dari TK0 menjadi K0 ini mengakibatkan dan berdampak terhadap penghasilan kena pajak yang sebelumnya TK0 menjadi K0. Dengan demikian, Tuan Abdurrahman tidak termasuk PKP, penghasilan kena pajak, tetapi tetap harus lapor SPT 1770 SS. Jadi walaupun penghasilannya tidak kena pajak, yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman selama setahun, penghasilannya itu tidak kena pajak, tetapi tetap harus lapor SPT 1770 SS. Mengapa formulir 1770 SS ini? Karena penghasilannya kurang dari 60 juta rupiah. Seperti itu. Inilah kondisi di kasus yang ketiga. Selanjutnya, kita akan bahas kasus yang keempat, yang merupakan kasus terakhir yang akan kita bahas pada video ini. Untuk kasus yang keempat ini, yang akan kita rubah adalah gaji Tuan Abdurrahman yang sebelumnya 50 juta rupiah, kita akan rubah menjadi 60 juta rupiah untuk mengetahui apa dampaknya terhadap pengisian formulir 1721 A1. Saudara sekalian, ini kita kembali ke formulir 1721 A1. Saya kembali mengingatkan dan memperjelas bahwa status Tuan Abdurrahman ini kita kembalikan ke posisi awal, yaitu TK0. Kemudian yang akan kita rubah adalah penghasilannya menjadi 60 juta rupiah dari yang sebelumnya 50 juta rupiah. Maka jika gaji Tuan Abdurrahman 60 juta rupiah, kita akan mengetahui dan mendapatkan hasil bahwa penghasilan bruto Tuan Abdurrahman sebesar 66 juta rupiah. Selanjutnya, kita akan lihat berapa penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajak Tuan Abdurrahman sebesar 10.500.000 rupiah. Seperti ini. 10.500.000 rupiah yang warna kuning ini. Kemudian dengan demikian maka pajak penghasilannya 10.500.000 rupiah ini dikali 5%. Sehingga dipotong oleh perusahaan sebesar 525.000 rupiah yang akan disetorkan kepada negara sebagai setoran pajak penghasilan pasal 21 yang merupakan pajak penghasilan dari Tuan Abdurrahman sebesar 525.000 rupiah. Selanjutnya saudara sekalian, bukan hanya itu yang berdampak, tetapi juga perlu diperhatikan penghasilan bruto. Penghasilan bruto Tuan Abdurrahman ini 66 juta rupiah. Artinya bahwa untuk pencatatan atau pelaporan SPT tahunan Tuan Abdurrahman harus menggunakan formulir 1770S karena penghasilannya lebih dari 60 juta rupiah. Sehingga jika Anda mendapatkan tugas atau soal praktikum yang seperti ini, yang nilai penghasilan brutonya lebih dari 60 juta rupiah, maka harus mencatatnya ke dalam SPT tahunan 1770S. Jika Anda mencatat ke dalam
formulir 1770 SS, maka itu adalah bentuk kesalahan atau keliruan. Sehingga dapat kita simpulkan jika penghasilan Tuan Abdurrahman dalam hal ini gajinya 60 juta rupiah, maka penghasilan bruto yang diperoleh oleh Tuan Abdurrahman sebesar 66 juta rupiah yang pelaporannya di SPT tahunan 1770S. Jika Anda mencatat ini ke dalam 1770 SS, maka itu sebagai bentuk kesalahan atau kekeliruan. Mengapa? Karena formulir 1770 SS ini untuk penghasilan yang kurang dari 60 juta. Sedangkan formulir 1770S untuk penghasilan yang lebih dari 60 juta rupiah. Ini juga hal yang perlu diperhatikan antara kurang dari 60 juta rupiah dengan lebih dari 60 juta rupiah. Misalnya penghasilan brutonya 61 juta rupiah, itu artinya sudah lebih dari 60 juta rupiah. Apalagi jika penghasilan brutonya 66 juta rupiah, sudah jelas lebih dari 60 juta. Maka SPT tahunannya harus dilaporkan menggunakan formulir 1770S.